Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berada di bulan Ramadan. Walaupun mungkin ya bulan Ramadan yang kali ini bukan bulan Ramadan yang seperti biasanya. Nah, tapi kita patut bersyukur bahwa saat ini kita sama-sama sampai di bulan Ramadan dan bisa merasakan kenikmatan berpuasa di bulan Ramadan, walaupun mungkin ya berbeda daripada Ramadan-Ramadan yang sebelumnya. Baik, malam hari ini sebenarnya saya tidak ada rencana live, tapi karena ada agenda kajian saya yang kemudian tidak depending. Jadi saya berpikir untuk live dan juga ingin mencoba sesuatu dan tool baru sebagai nanti persiapan rencana saya yang saya nanti perlu bantuan dari teman-teman semua ya untuk kemudian berbagi lebih banyak manfaat. Seperti apa nanti akan saya sharingkan. Nah, malam hari ini kita ngobrolin apa ya? Jadi mungkin gini, malam hari ini saya pengen ngobrol ini tentang yang namanya bagaimana puasa atau Ramadan di tengah-tengah suasana COVID-19 atau di tengah-tengah wabah. Di bagaimana sih, dan saya yakin ini kan kita sudah jalan 5 hari ya, semenjak hari Jumat kemarin. Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, jadi ini hari kelima, malam ke-6. Dan Alhamdulillah, ya saya yakin pasti terasa berbeda daripada kemudian Ramadan-Ramadan kita yang telah lalu ya. Nah, kalau ngomongin tentang COVID-19 ya, kalau ngomongin tentang COVID-19 hari ini, jadi COVID-19 itu kita sama-sama kemudian sudah tahu bahwa COVID-19 ini sudah menjadi penyakit global yang luar biasa. Jadi kalau dipetakan, misalnya ya, dipetakan secara global, kita bisa mengatakan bahwa hampir nol atau hampir tidak ada negara yang kemudian tidak terkena COVID-19 ya. Jadi hampir semuanya itu kena dengan COVID-19 ya. Nah, kalau Anda lihat di di sini ya, di peta ini jadi saya ditemenin dengan anak-anak saya ini belum tidur. Nah, jadi di peta itu bisa digambarkan, itu peta awal-awal bulan Maret sepertinya. Itu bisa digambarkan betapa kemudian, awal-awal bulan April, itu bisa tergambar bahwa warna-warna, semakin tua warnanya itu semakin banyak kasus COVID-nya. Dan warna itu bukan tidak ada ya, ada yang berwarna putih baru 2, kalau nggak, hanya ada 2. Ya. Jadi ini yang kemudian kita lihat ya. Jadi penyebaran COVID itu. Nah, Indonesia sendiri, kalau kita bicara tentang negara kita, Indonesia sendiri itu sudah sampai di mana namanya? Di level sekitar 9.500-an kalau saya nggak salah. Ya. Nah, jadi sekitar 9.500, benar ya? Iya benar ya. Jadi sekitar 9.551. Jadi harap maklum karena ditemenin sama anak-anak. Nah, 9.551. Jadi sudah luar biasa jumlahnya ya. Sampai kemudian 10.000 itu. Nah, jadi hal yang sama kita rasakan di tempat kita tentang bagaimana kemudian rasanya Ramadan di bulan COVID-19, di tengah-tengah wabah COVID-19, dan saya yakin Anda semua merasakan hal yang berbeda, sahabat sekalian pasti merasakan hal yang berbeda dengan apa yang kemudian kita rasakan sebelum-sebelumnya. Nah, tapi pada malam hari ini saya ingin merefresh lagi sebenarnya untuk memotivasi baik diri saya pribadi dan juga semoga ini bisa jadi kebaikan bagi teman-teman semua. Ya, teman-teman semua, agar nanti kita bisa lebih kuat lagi, tetap kemudian mengoptimalkan Ramadan ini mumpung masih jalan 5 hari. Ya. Dan jangan sampai di akhir nanti kemudian kita tiba-tiba kecewa atau kemudian menyesal karena ternyata Ramadannya udah mau habis. Dan memang kan seringkali kan yang terjadi begitu ya, bahwa seringkali
Ramadannya itu kita lupa bahwa ternyata waktu itu jalan terus, tapi kita tidak kemudian meningkatkan amal-amalan soleh kita. Nah, saya ingin mengingatkan lagi tentang Ramadan. Nah, jadi coba kita bicarain lagi tentang Ramadan. Nah, saya balik ke slide bentar. Jadi kalau misalnya kemudian kita bicara tentang Ramadan, nah tentang Ramadan, jadi kita akan tahu bahwa biasanya ya kalau Ramadan, kalau kita bicara tentang tradisi Ramadan, pastikan banyak yang begini. Biasanya ya. Saya bilang biasanya itu artinya kayaknya bukan Ramadan deh kalau misalnya nggak ada yang begini gitu. Apa itu? Ya ini tradisi-tradisi Ramadan yang biasanya dilakukan di Indonesia. Misalnya gerebek sahur, kemudian buka puasa bersama gitu kan. Ya. Nah, misalnya nih gerebek sahur misalnya, ya. Jadi ini contoh gerebek sahur, kemudian apa lagi? Nah ini, kalau iklan-iklan di TV itu sudah mulai berubah dengan iklan-iklan manis-manis, ya, dengan adanya sirup, ya, susu, es buah dan segala macam, maka itu pertanda bahwa bulan Ramadan itu telah datang, ya. Dan kan begitu, ya. Nah jadi ini yang kemudian kita rasakan biasanya kalau Ramadan, ya. Kemudian misalnya tentu buka puasa bersama yang itu tidak kita rasakan di bulan lain, hanya ada kemudian di bulan Ramadan berbuka puasa bareng, ya, bersama kemudian entah itu teman-teman kita, keluarga besar kita mungkin dan lain sebagainya, ya. Kemudian juga apalagi ya makan kurma, ya. Kurma itu mendadak menjadi laris dan menjadi terkenal tentu ketika bulan Ramadan karena banyak orang yang ingin mengikuti sunnah Nabi karena untuk berbuka di bulan Ramadan, ya. Termasuk misalnya kita tahu betul menjelang maghrib itu jalan-jalanan dipenuhi dengan apa namanya orang-orang yang berjualan kue. Yang kalau ini foto di Banjarmasin ya, di kota saya itu pasar wadai. Nah, khusus tahun ini itu tidak ada pasar wadai seingat saya. Jadi itu luar biasa, ya. Kenapa? Karena ya seperti yang kita ketahui tradisi Ramadan kita kali ini itu berbeda dengan tradisi Ramadan sebelumnya. Karena apa? Karena kita harus di rumah aja. Kurang lebih kan sekarang sudah ada sekitar 1 bulan lebih kita berada di rumah, ya. Saya 1 bulan, ya betul, 1 bulan lebih kita berada di rumah dan kita kemudian merasakan yang namanya bagaimana kemudian diisolasi di rumah. Kita keluar kemudian hanya untuk keperluan-keperluan yang penting saja dan ya saya yakin bahwa rasanya tidak seperti kemudian biasanya. Nah, termasuk untuk melaksanakan tradisi-tradisi Ramadan yang lain, entah itu tarawih, buka puasa bersama, apalagi misalnya tadarus bareng di mana namanya di musola atau masjid, pasti berbeda kan begitu, ya. Nah ini yang kemudian kita rasakan. Kenapa? Karena kali ini kita dalam tanda kutip dipaksa untuk di rumah, berkegiatan di rumah, ya kajian juga kata anak saya tadi di rumah via online, nggak bisa ketemu secara langsung, ya. Nah itu kondisinya yang sekarang, ya. Termasuk kemudian anjuran sebenarnya lebih kepada perintah untuk tidak mudik, ya. Kita nggak perlu membahas perbedaan mudik dan pulang kampung, ya. Karena itu definisinya akan karena sebenarnya itu akan membuat kita ya agak-agak sulit lah kita berdiskusi masalah itu. Iya. Nah jadi ya mungkin di antara kita ada yang bertahan di kota perantauan, ya, ada yang kemudian bertahan tidak pulang seperti yang saya lakukan. Walaupun ingin pulang ya bandara juga ditutup mulai dari tanggal 25 April kemarin. Entah masih adakah penerbangan yang bisa terbang, saya juga yang bisa berjalan saya juga tidak tahu. Tapi kita semua, kebanyakan dari kita mungkin bertahan di tempat mungkin perantauan kita. Kalau yang tinggal mungkin dengan keluarga satu kota, keluarga besar ya mungkin tidak ada masalah. Tapi kalau beda kota atau beda pulau, tambah lagi beda negara, apalagi wah itu luar biasa, ya. Nah, jadi ini yang kemudian kita rasakan. Nah, tapi kemudian saya ingin merefresh lagi tentang pentingnya puasa Ramadan, ya. Jadi yang pertama, kalau kita berbicara tentang puasa Ramadan, maka kita merujuk kepada apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun.
Jadi seruan Allah ini kan spesifik ya. Jadi Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Apa itu? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kamu berpuasa. Spesifik ini puasa Ramadan. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana kewajiban ini pernah kemudian di apa namanya? Diperintahkan pada generasi-generasi atau orang-orang sebelum kamu atau sebelum kita ini. Artinya apa? Memang puasa ini adalah ciri dari orang-orang yang beriman. Maka seruan wahai orang-orang yang beriman, seruan ya ayyuhalladzina amanu bagi para sahabat itu seruan yang luar biasa. Kenapa? Gini ceritanya. Setiap kali Rasulullah itu mengeluarkan atau kemudian mengucapkan ya ayyuhalladzina amanu, ibarat kata tuh para sahabat tuh pasang telinga. Kenapa? Karena mereka itu menunggu apa sih kemudian perintah bagi orang-orang yang beriman. Apa sih kemudian sebenarnya yang diminta oleh Allah untuk pada orang-orang yang beriman. Nah, berpuasa di bulan Ramadan ini adalah salah satu bentuk keimanan kita. Dan keimanan kita pada hari ini tidak hanya diuji dengan bentuk puasa Ramadan, tapi juga diuji dengan yang namanya COVID-19. Ya. Nah, jadi maksudnya gimana? Jadi maksudnya gini. Saya coba nuliskan di sini. Jadi kalau biasanya ya kita itu hanya ya taruhlah misalnya kita itu hanya kemudian misalnya ya keimanan itu hanya diuji dengan puasa Ramadan saat ini ya. Nah, kali ini itu berbeda ya. Berbedanya maksudnya gimana? Maksudnya begini, keimanan kita itu tidak hanya diuji dengan puasa Ramadan, tapi juga dengan COVID-19. Ya. Jadi COVID-19 ini sebenarnya tidak hanya sekedar sebuah penyakit, tapi juga adalah sebuah ujian keimanan, kalau boleh saya bilang ya, bahwa keimanan kita tuh sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala di Ramadan ini sekaligus kemudian berhadapan dengan puasa Ramadan ya. Nah, jadi artinya apa? Kembali lagi bahwa kita itu harus kemudian tetap berusaha bahwa Ramadan ini tetap hal yang kemudian penting ya, penting untuk kita kemudian optimalkan. Kenapa? Karena dia adalah sebagai sebuah bentuk keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Ya. Oke, kemudian yang kedua, nah ini, yang kedua, puasa Ramadan itu adalah sebagai sebuah ujian bagi orang-orang yang kemudian beramal soleh, ya, yang ingin kemudian beramal soleh, ujian bagi orang-orang Muslim yang ingin kemudian menjadi lebih baik lagi, ingin bertambah kebaikan, ya. Maka ini adalah ujian bagi orang-orang yang beriman di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, karena itulah kemudian kita harus mampu untuk kemudian menjaga Ramadan kita ini agar tetap menjadi Ramadan yang istimewa dan kita beramal dengan amalan yang terbaik. Karena apa? Karena ini ujian. Dia exam. Yang namanya orang mau jadi lebih baik itu, mau naik kelas itu, pasti dia ada ujian. Nah, ujian inilah yang kemudian menjadi hal yang sangat penting yang harus kita perhatikan. Kenapa? Karena dari ujian inilah nanti kalau kita ngerjakannya dengan bagus, maka nilainya akan bagus, kan begitu. Kalau tidak bagus ya berarti nilainya juga jelek, kan begitu. Ya. Jadi yang kedua itu adalah ujian. Ya, sebagai ujian bagi orang-orang yang beriman. Kemudian yang berikutnya yang ketiga, ini apa yang kemudian dikatakan oleh Allah dalam surah Al-Imran ayat 110, wa takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Jadi kamu itu adalah kuntum khairu ummah ukhrijat linnas. Jadi ketika Allah kemudian mengatakan kamu itu adalah umat yang terbaik.
Jadi umat yang terbaik yang kemudian dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di sini adalah bahwa umat muslim itu adalah umat yang senantiasa rutin menjaga perintah Allah, atau bagian dari umat yang senantiasa menjaga perintah Allah dan melaksanakannya. Karena kan tadi saya bilang bahwa ibadah Ramadan ini tidak hanya kemudian dimintakan kepada kita untuk dilakukan, tapi juga kepada umat-umat sebelum kita sebagai bentuk, sebagai sebuah gambaran bahwa kita ini beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu yang kemudian menjadi ciri salah satu umat yang terbaik itu adalah mereka menjaga syariat Allah itu dari waktu ke waktu. Jadi tidak berubah, tidak kemudian mendurhakai, tidak kemudian mengkhianati apa yang kemudian dimintakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Ya. Nah, jadi ini yang kemudian menjadi keistimewaan kita sebagai umat muslim, ya. Kemudian yang keempat, nah ini bahwa ya bulan Ramadan ini menjadi penting sebagai momen bagi kita tuh untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur bahwa kita ini sudah dikasih kesempatan untuk bertemu dengan Ramadan sekali lagi. Bersyukur kita masih bisa berpuasa, berbuka dengan makanan yang cukup bersama dengan keluarga kita. Kan begitu. Kita masih bisa menegakkan sholat dengan berdiri, kemudian bisa mengkaji Al-Quran dengan lancar, kita bisa masih ikut kajian walaupun online. Sekaligus juga di bulan Ramadan ini yang istimewanya adalah menjadi momen bagi kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa ternyata yang namanya Ramadan yang biasanya mungkin dulu ya, itu mungkin bagi kita biasa sholat tarawih di masjid biasa, sholat mungkin nanti sholat mengaji Islam tadarus bareng di Ramadan itu mungkin menjadi sesuatu yang biasa. Ternyata sekarang itu menjadi sesuatu yang luar biasa. Dan ini yang kita harus kemudian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa ya memang benar, ternyata banyak hal yang kemudian yang dulu mungkin kita anggap biasa ternyata sekarang istimewa. Kenapa? Karena kita nggak bisa merasakannya. Salat tarawih misalnya sederhananya. Salat tarawih kita misalnya bisa di masjid. Sekarang untuk ke masjid saja kita harus hati-hati. Atau bahkan tidak bisa ke masjid. Kenapa? Karena kemudian khawatir ketika kemudian tertular virus. Jadi banyak hal yang kemudian termasuk misalnya berbuka puasa bersama. Kita sekarang nggak bisa lagi buka puasa bersama dengan keluarga besar misalnya di warung makan atau teman-teman kita atau organisasi kita, komunitas dan lain sebagainya. Itu luar biasa. Artinya apa? Ini adalah gambaran perintah dari Allah Subhanahu wa taala agar kita ini menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukurlah kemudian kita ini sampai pada Ramadan kali ini walaupun mungkin di tengah-tengah wabah COVID-19. Nah, karena kita ini kemudian sudah diberikan kesempatan oleh Allah untuk sampai di bulan Ramadan, maka yang harus kita lakukan adalah kita harus mampu untuk yang namanya mengoptimalkan Ramadan kita kali ini, ya. Nah, jadi ini penting bagi kita. Kenapa? Karena kalau kita kemudian tidak mengoptimalkan Ramadan kita kali ini, sebenarnya eman gitu, sayang sekali. Di sisi lain, saya juga ingin menggambarkan bahwa ya apapun yang terjadi, Allah itu maha mengetahui yang terbaik. Allah tahu yang baik bagi kita dan Allah tahu yang buruk bagi kita. Walaupun mungkin yang kita anggap ya itu sesuatu yang kemudian buruk, ya misalnya dengan wabah ini. Tapi insya Allah sebenarnya kita mendapatkan banyak sekali manfaat atau kemudian hal-hal positif di tengah-tengah wabah ini. Nah, saya ingin menggambarkannya begitu. Kenapa? Karena kita punya banyak waktu lebih berada di rumah bersama dengan keluarga. Dan mungkin kita banyak melakukan hal-hal yang biasanya tidak pernah kita lakukan dengan keluarga, sekarang kita lakukan, kan begitu, ya. Nah, karena itu kemudian teman-teman sekalian, ini yang kemudian menjadi hal yang penting bagi kita agar kita itu bisa bersyukur, walaupun mungkin kita harus di rumah dalam waktu yang kemudian dalam kondisi yang seperti ini, ya. Nah, itu yang kemudian saya pikir memang sih wabah COVID-19 ini kan luar biasa ya, merubah banyak hal, kebiasaan kita dan lain sebagainya.
tapi dia juga punya memberikan kita banyak kesempatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebentar ya. Iya. Sebentar. Maklum ya, soalnya ini sambil nyoba. Saya mau coba format baru nanti live-nya. Nanti saya kasih tahu format barunya seperti apa. Nah, jadi seperti yang tadi saya gambarkan bahwa kita ini sekarang, saya kembali lagi ke sini ya, bahwa kita ini sekarang tidak hanya kemudian diuji dengan yang namanya puasa Ramadan, tapi juga dengan COVID-19. Bahwa COVID-19 ini mungkin sesuatu yang luar biasa, yang membuat kita ya merasakan sesuatu yang mungkin tidak pernah kita rasakan. Tapi tadi maksud saya, mungkin ya tadi, mungkin banyak hal yang hilang ya, kebiasaan-kebiasaan kita, tapi banyak hal juga yang positif yang kemudian bisa kita dapatkan. Misalnya, saya sendiri secara pribadi itu merasakan sekali. Misal di bulan Ramadan kali ini kita bisa lebih banyak waktu bersama dengan keluarga, kita bisa lebih banyak waktu untuk bercengkrama dengan keluarga. Tidak hanya itu, kita juga lebih punya banyak waktu untuk mengkaji Islam, tadarus Al-Quran, berlomba-lomba, ngobrol mungkin dengan anak-anak dan istri, bercanda, termasuk mengkaji Islam bersama-sama. Artinya apa? Banyak kebaikan-kebaikan yang kemudian kalau kita pikir itu menjadikan Ramadan kita ini menjadi lebih berharga gitu. Dan ini cerita ini mungkin nanti akan kita turunkan ke anak cucu kita bahwa ya kita saat ini diuji dengan dua hal ya, yakni puasa Ramadan. Di satu sisi kita harus menahan lapar, haus, dan dahaga. Di sisi lain kita juga harus kemudian berhati-hati dengan wabah COVID-19. Tapi ya, dengan adanya kemudian dua hal ini ya, artinya ketika kemudian kita diuji oleh Allah dengan dua hal ini, maka kemudian kita berharap ya, sebagaimana kata Imam Syafi'i, pahala itu berbanding lurus dengan kadar kepayahan. Artinya apa? Semakin payah seseorang, maka semakin besar pahalanya. Nah, kita berharap di bulan Ramadan yang mungkin kita lebih payah daripada biasanya, kita mungkin lebih luar biasa lagi dalam biasanya. Kita ini belum lagi mikirkan masalah ekonominya, karena kita tahu betul karena dampak ekonominya luar biasa. Nah, kita tetap beribadah dengan luar biasa, kita tetap memenuhi kewajiban kita sebagai seorang suami, yakni kemudian mencari nafkah, kita tetap melakukan semua itu. Tapi ya tadi, artinya kita berharap dengan Ramadan yang istimewa. Ramadannya ini sudah istimewa. Kondisinya itu juga sudah istimewa. Maka kita berharap bahwa dengan kondisi yang istimewa ini, ya, istimewa di antara yang istimewa, maka kemudian kita berharap bahwa insya Allah banyak pahala yang kemudian bisa kita dapatkan. Artinya apa? Dengan diuji dengan dua hal ini, kita berharap bahwa kemudian dari sana kita banyak dapat kebaikan. Ya, kebaikan yang mungkin tidak kita rasakan dengan kebaikan atau keistimewaan yang kita dapatkan di bulan Ramadan yang biasanya. Artinya apa? Justru bukti kita bersyukur kepada Allah ketika kita sampai pada bulan Ramadan ini. Walaupun dalam kondisi yang mungkin ya tadi ya, dalam kondisi mungkin di tengah-tengah wabah yang kita tidak bisa seperti biasanya beribadah, maka kita tetap harus mengoptimalkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka memang yang kita paling harus bertarung keras itu adalah dengan perkara kemalasan kita ya. Dengan kemudian kemalasan kita. Ya, terima kasih kepada Laros Sahati dan Andai Zaki. Betul, kita harus mengambil hikmahnya. Bahwa hikmah itu dalam setiap hal itu ada hikmahnya. Dan karena itulah kemudian berpikirlah positif. Kita akhirnya akan lebih bersyukur kan. Kita mungkin setelah ini mungkin kita akan bersyukur bahwa akan ingat bahwa ya Allah, ternyata jalan-jalan dengan keluarga walaupun sederhana ya, nggak harus mahal, ngajak kemudian ke taman kota, kemudian bercengkrama, anak-anak bermain pasir seperti yang biasa saya lakukan, Masya Allah ternyata itu berharga
Kenapa? Karena sekarang tidak bisa kita lakukan. Nah, memang manusia itu baru sadar ketika kemudian sesuatu itu sudah hilang daripadanya dia. Atau dia itu sudah tidak bisa melakukan hal itu. Nah, karena itu sahabat sekalian, ya, semua itu pasti ada hikmahnya, betul. Semua itu pasti ada hikmahnya, semua itu pasti ada kebaikan yang kemudian bisa kita ambil. Maka di bulan Ramadan yang istimewa di antara yang istimewa ini, maka kita harus kemudian menjadikannya sebagai momen bagi kita untuk menempa dan meningkatkan kualitas nafsiyah kita, ibadah kita, dan taqarrub ilallah, kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena kita yakin bahwa Allah itu tahu yang terbaik, Allah itu tahu yang baik, dan kemudian Allah itu tahu betul yang mana yang buruk bagi kita, yang mana yang baik bagi kita. Maka berprasangka baiklah kepada Allah, karena Allah itu sesuai dengan prasangkaan hambanya. Ya. Nah, itu teman-teman sekalian. Jadi sekali lagi kembali bahwa kita harus menjadi hamba yang bersyukur. Artinya hamba yang kemudian senantiasa bersyukur, walaupun mungkin Ramadan kali ini tidak seperti yang kita harapkan, tapi tetap saja kita harus bersyukur kepada Allah. Kemudian yang berikutnya, yang keempat ya sebenarnya, sebagaimana kemudian biasanya bahwa bulan Ramadan ini adalah bulan bagi kita untuk melawan hawa nafsu, ya, untuk melawan hawa nafsu. Jadi bulan Ramadan ini adalah untuk melawan hawa nafsu. Tidak ada sesuatu yang lebih sulit aku obati selain dari hawa nafsuku sendiri. Terkadang aku berhasil mengalahkannya, tapi di lain waktu hawa nafsu berhasil mengalahkanku. Ya, artinya apa? Artinya yang paling berat tentu saja itu adalah hawa nafsu. Kan begitu. Ya. Bahwa yang paling berat yang akan kita hadapi itu adalah hawa nafsu. Karena itu kemudian teman-teman sekalian, ya, ketika kemudian kita berbicara tentang tentang kemudian hawa nafsu, maka bulan Ramadan ini adalah bulan ketika kita kemudian harus bertarung dan mengendalikan hawa nafsu kita. Kenapa? Ya kan begini ya, penyakit manusia itu kan sama ya, sama tuh maksud saya begini. Jadi manusia itu, coba Anda perhatikan saya, bahwa manusia itu kalau dia lapar, ya, kalau dia lapar, maka laparnya ini pasti akan kemudian meningkatkan, ya, meningkatkan apa coba? Meningkatkan emosinya dia kan? Dan kita tahu betul, ya, bahwa lapar itu berbanding lurus dengan emosi begitu. Jadi seringkali orang itu menjadi emosi mungkin sebenarnya masalahnya sepele, dalam kondisi yang normal mungkin dia nggak akan emosi. Tapi bisa jadi karena kemudian lapar, gitu ya, maka dia kemudian menjadi emosi. Nah, di tengah-tengah kondisi begini, maka disitulah ujian kita. Bagaimana kemudian dengan ketika kita merasakan lapar, haus, dan dahaga, walaupun mungkin saya merasakan sendiri bahwa di bulan Ramadan kali ini yang kemudian tidak banyak harus keluar rumah, ya tidak tidak begitu. Kalau untuk lapar dan haus ya lapar dan haus sih, cuman nggak seperti biasanya sih gitu ya. Nah, mungkin kita banyak harus bertarung dengan rasa malas saja, rasa rebahan dan lain sebagainya gitu. Nah, tapi kita tahu betul bahwa orang yang lapar, orang yang kemudian lapar itu pasti meningkat emosinya. Nah, makanya kemudian tadi dikatakan bahwa yang paling susah tuh untuk kita lawan itu hawa nafsu. Nah, makanya Imam Al-Ghazali rahimahullah itu berkata, ketahuilah sesungguhnya pangkal segala kerusakan itu berasal dari dua, ya, bersumber dari syahwat perut, kemudian dari syahwat perut muncul syahwat seksual, seks. Artinya apa? Inilah yang kemudian menjadi kemudian penghancur dunia, menjadi kemudian penyebab kehancuran dunia atau berbagai macam hal yang kemudian menyebabkan dunia ini menjadi rusak. Apa itu? Syahwat perut dan juga syahwat seksual. Ya, kita bisa tahu bahwa gara-gara perut orang rela melakukan apapun untuk memenuhi perutnya, atau sebenarnya untuk memenuhi bukan perutnya tapi hawa nafsunya, karena perut itu bisa penuh. Anda makan seberapa banyak pun pasti ada batasannya. Tapi kalau hawa nafsu itu tidak ada penuhnya gitu. Gimana ya gambarinya ya? Nggak ada penuhnya. Ya. Jadi nggak ada penuhnya, nggak ada kemudian batasannya. Ya, kalau dia
yaitu antara kebutuhan dan keinginan kan. Kalau di MTR itu kan kita diajarin harus bisa membedakan antara kebutuhan dan keinginan, ya. Nah, artinya apa? Ini sebagai momen bagi kita sekali lagi untuk berusaha memang mengatur dan mengendalikan diri kita. Mungkin kita cukup emosi atau mungkin terkuras habis harus bersama dengan keluarga segala macam. Tapi banyak hal positif. Misalnya saya sendiri ya bersama dengan istri sekarang lebih lebih rajin memasak dan skill memasak itu meningkat. Walaupun mungkin ya apa namanya makan juga meningkat. Makanya ini belum ngecek timbangan sih, cuman ya ya begitu ya. Karena banyak di rumah, makanan istri juga enak, istri juga nyoba berbagai macam makanan baru, resep baru, saya juga nyoba, saya juga coba bikin makanan yang disukai istri, ya skill memasak kita meningkat. Ya. Nah artinya apa? Nah sekali lagi sahabat sekalian, kita harus bersyukur kepada Allah dan pada yang poin kali ini adalah bahwa Ramadan ini penting seharusnya bagi kita untuk kemudian membuat kita tuh mampu mengendalikan hawa nafsu kita apapun, marah, kemudian ingin menyakiti orang, kemudian hawa nafsu untuk melanggar perintah Allah dan seterusnya, ya. Nah, kemudian yang berikutnya, ya. Nah, jadi yang berikutnya adalah bahwa Ramadan ini momen untuk kita merecharge keimanan kita. Karena kalau kata guru saya, Ustadz Kusnadi Ar-Razi di Medan itu, beliau mengatakan bahwa bulan Ramadan ini adalah tempatnya atau bulannya berseminya orang-orang yang beriman. Kenapa? Karena kita lihat di bulan Ramadan, orang-orang kemudian apa namanya masjid penuh, orang-orang kemudian menjaga puasa, sholat berjamaah menjadi banyak di masjid, tadarus Al-Quran menjadi rajin, dan seterusnya. Nah, maka Ramadan ini adalah bulan bagi kita untuk mengisi dan merecharge hati diri kita, keimanan kita, agar setelah ini kita siap untuk menghadapi yang berikutnya. Nah, begitu. Untuk menghadapi bulan-bulan berikutnya. Agar apa? Makanya kan saya ngasih judul itu Ramadankanlah hidupmu. Jadi kan Ramadan, di tiap Ramadan kita, itu kemudian menjadi Ramadan yang nanti bisa berdampak positif tidak hanya ketika Ramadan, tapi juga setelah Ramadan. Keimanan kita semakin baik, ketakwaan kita semakin baik, sholat kita menjadi semakin baik, kedekatan kita kepada Allah semakin baik, dan semuanya. Nah, ini penting. Kenapa? Karena Ramadan ini sebenarnya adalah bulan penempaan bagi kita. Agar kita ini menjadi orang yang kemudian menjadi lebih baik daripada sebelumnya, menjadi dekat kepada Allah. Dan Ramadan kali ini adalah Ramadan yang ya, kalau kita berbicara ya, saya mengkaji tentang COVID-19 ini baik dari sisi politik dan ekonominya, maka banyak ahli yang mengatakan bahwa dunia ini tidak akan pernah sama lagi antara sebelum COVID dan setelah COVID. Nah, kita akan melihat nanti itu beberapa opsi ya, opsi kemudian opsi apa namanya? Opsi tegak, opsi kemudian perubahan dunia ke arah yang berbeda. Ada banyak gitu. Yang pertama ada kemudian Amerika tetap berkuasa. Yang kedua misalnya ada jadi kalau kita tulis ya. Jadi kalau penelitian ini dilakukan oleh NIC ya. Oleh NIC. Jadi NIC itu mengatakan, NIC itu National Intelligence Council. Jadi perkumpulan para intelijen dari seluruh dunia. Jadi kemudian kalau kita berbicara tentang kemudian mereka meramalkan tahun 2004. Tahun berapa? 2004. Tahun 2004 mereka meramalkan bahwa di tahun 2004 apa 2005 gitu saya lupa. Tapi di tahun 2020 akan terjadi sebuah perubahan besar di dunia itu. Dan dunia ya, jadi di tahun 2020 mereka meramalkan di tahun 2020 akan terjadi perubahan besar di dunia. Apa itu perubahan besar yang dia maksud? Yang pertama adalah dia menggambarkan ada empat kemungkinan perubahan dunia itu. Yang pertama adalah AS tetap berkuasa. Yang kedua adalah munculnya kemudian kekuatan baru, yakni kekuatan yang sekarang sedang menyaingi AS, yakni India dan Cina. Ya, karena kan memang India dan Cina ini secara kekuatan perdagangan itu luar biasa, ya kan? Kemudian yang kedua itu adalah munculnya masa-masa yang penuh dengan, kalau digambarkan itu masa-masa suram, ya. Artinya masa-masa yang kemudian
berbahaya, banyak muncul lagi perbudakan dan lain sebagainya. Saya nggak begitu mendalami yang ketiga. Tapi yang menarik yang kemudian dia katakan yang keempat ini adalah munculnya dia bilang sendiri di laporan dia itu adalah ini ya khalifat katanya. Artinya apa? Orang itu meramalkan tahun 2020 itu Islam itu akan bangkit kembali. Islam itu akan bangkit kembali dan kemudian dia akan menjadi tandingan atau menandingi nilai-nilai barat atau apa-apa yang kemudian diakui oleh barat. Kita kan sekarang bisa lihat ya bahwa gara-gara COVID-19 ini luar biasa. Luar biasanya apa? Luar biasanya adalah bahwa sesuatu yang dianggap kuat oleh banyak orang itu ternyata lemah di hadapan makhluk Allah. Yang makhluk Allah ini sebenarnya nggak kelihatan dan ya nggak kasat mata gitu, kecil. Ekonomi dunia porak-poranda, negara yang dianggap kuat, Eropa, Amerika segala macam itu semuanya sekarang kelabakan menghadapi COVID. Kan begitu. Ya. Nah, artinya apa? Insya Allah tidak ada kekuatan kecuali kekuatan itu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kan tidak pernah saya tuh semenjak lama mengkaji ini, itu nggak pernah tergambar bagaimana mungkin sebuah peradaban yang luar biasa, militernya kuat luar biasa, pesawatnya jauh lebih canggih daripada kita, mereka punya segala macam infrastruktur, itu bisa kita kalahkan dengan kondisi Islam yang sekarang sangat luar biasa, mengenaskan. Kan bilangnya begitu, mengenaskan, yang hilang sandal di masjid ya orang Muslim, yang mohon maaf ya, yang kemudian bermaksiat orang Muslim, yang begini gitu orang Muslim, itu kan luar biasa, nggak tergambar. Tapi ketika Allah kemudian menurunkan COVID-19 ini dan kemudian mengganggu dan bahkan kemudian membuat gelabakan, ya, gelabakan negara-negara yang dianggap kuat, hal-hal yang dianggap kuat oleh banyak manusia saat ini, ya luar biasa ternyata Allah itu ada aja caranya. Makanya kemudian Allah mengatakan makarullah. Jadi mereka mau melakukan makar dan Allah kemudian juga melakukan makar. Maka tidak ada makar yang lebih baik dan lebih hebat kecuali dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi memang nggak akan pernah terpikir di otak manusia begitu. Ya. Nah makanya sahabat sekalian, Ramadan kali ini mungkin ya, saya tuh berpikir positifnya adalah kita berharap bahwa setelah momen ini Islam itu semakin baik, bahkan karena ini urusan Nasrullah ya, artinya khilafah tegak, kemudian syariat Islam tegak, maka kita berharap itu menjadi sebuah kenyataan gitu. Walaupun tentu saja itu hak prerogatif Allah, karena tegaknya adalah khilafah itu memang sebuah keniscayaan, sebuah kepastian. Tapi kapan itu hak prerogatif Allah gitu. Artinya Allah yang kemudian menurunkan Nasrullah dan kita tidak pernah tahu Nasrullah itu di mana, kapan dan bagaimana. Yang hanya perlu kita lakukan adalah kita terus kemudian berdakwah, kita sadarkan umat, kalau kita sebagai pengusaha kita bisa mulai dakwah tentang utang dan riba sebagaimana dilakukan oleh masyarakat tentang riba, sambil kemudian terus menggiring mereka bahwa masalah bagi pengusaha itu nggak hanya masalah utang dan riba, tapi ada banyak hal yang lebih besar daripada sekedar memenuhi dan mengurus masalah bisnis, banyak hal. Nah kemudian kita juga harus terus kemudian mengopinikan bahwa inilah kemudian kondisi ini sebagai sebuah gambaran betapa lemahnya sistem yang dianggap kuat oleh manusia. Maksudnya bagaimana? Maksudnya begini, kejadian saat ini itu adalah menggambarkan bahwa sebuah sistem buatan manusia bernama ini, apa ini? Ya, bernama Ra'sumaliyah atau kapitalisme, ternyata itu lemah teman-teman sekalian. Ya, lemah sekali dihadapkan dengan kondisi yang seperti ini. Artinya apa? Memang tidak ada yang kuat kecuali apa yang dikuatkan oleh Allah. Maka kalau Allah menguatkan sesuatu, maka itulah yang kuat. Kalau manusia yang menguatkan sesuatu, maka bagi Allah itu gampang untuk kemudian dilemahkan. Ya. Makanya ini yang kemudian ternyata sekarang gara-gara COVID-19 saja, kapitalisme ini menjadi kemudian peradaban yang sekarang sedang menurun. Sebelumnya dia sudah rusak luar biasa. Momen COVID-19 ini menjadikan dia semakin kemudian menurun dan kemudian menjadi kelabakan. Ya, jadi ini momen yang luar biasa. Nah, karena itu kalau saya sih kemudian berharap itu maksudnya begini, bahwa Ramadan kali ini menjadi momen bagi kita untuk dipersiapkan oleh Allah untuk menyambut sesuatu yang baru. Walau alam ya. Tapi saya sih berpikiran positif bahwa ini adalah momen, walaupun sedih juga sih, artinya tarawih nggak bisa seperti biasa. Ramadan kita nggak bisa seperti biasa, tapi setiap daripada apa yang ditetapkan oleh Allah pasti ada sebuah kebaikan. Maka
ya sudah, insya Allah pokoknya berprasangka baik saja bahwa insya Allah ada kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, karena itu teman-teman sekalian, Ramadan kali ini harus kita jadikan tetap tidak berbeda dengan Ramadan-Ramadan sebelumnya, bahkan harus lebih baik lagi karena ini adalah momen yang langka. Kita dihadapkan dengan dua ujian sekaligus, yakni Ramadan kita harus menahan lapar, haus, dan dahaga segala macam. Di satu sisi kita kemudian juga dihadapkan dengan kondisi wabah COVID-19, dan di satu sisi juga kita harus tetap mengkondisikan diri kita agar kemudian kita bisa masih tetap bisa kemudian memenuhi kewajiban kita, nafkah kita kepada keluarga kita. Nah, maka ada potensi pahala yang besar di sana dan ada potensi untuk menggembleng diri kita, insya Allah menjadi muslim yang lebih baik. Jadi itu artinya pentingnya Ramadan. Tadi saya ingin kemudian merefresh lagi bahwa tadi yang pertama, kalau kita berbicara pentingnya Ramadan yang kita bahas malam hari ini, maka yang pertama adalah bahwa Ramadan itu adalah bentuk keimanan kita. Artinya apa yang kita laksanakan kemudian di dalam bulan Ramadan itu adalah sebagai wujud keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita melakukan puasa Ramadan, kita menahan lapar, haus, kita kemudian bersabar terhadap apa yang terjadi sekarang, itu adalah wujud keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua adalah bahwa itu juga sebagai bukti bahwa Ramadan kali ini adalah sebagai sebuah bukti bahwa kita ini adalah umat yang terbaik di antara umat yang lain. Bahwa umat muslim itu adalah umat yang diturunkan oleh Allah. Kuntum khairul ummah ukhrijat linnas. Allah mengatakan kuntum khairul ummah, kamu itu umat yang terbaik. Apa kata Allah? Ukhrijat linnas, yang diturunkan di tengah-tengah manusia, bukan di tengah-tengah Indonesia saja, bukan di tengah-tengah Arab, bukan di tengah-tengah Hijaz, tidak, tapi di tengah-tengah manusia. Artinya dimanapun kaum muslimin berada, maka dia adalah umat yang terbaik. Dia adalah umat yang terbaik, kenapa? Karena dia menjaga apa yang kemudian diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana kemudian diperintahkan dulu kepada orang-orang sebelum kita. Maka Ramadan kali ini bukti bahwa kita ini adalah umat yang tidak berbeda dengan umat yang dulu, bahwa kita ini adalah juga umat yang terbaik yang taat terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga tadi adalah sebagai momen bagi kita untuk bersyukur, sahabat sekalian. Ya, untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun kemudian mungkin syukur kita sekarang, walaupun mungkin sekarang kondisinya tidak seperti yang kita harapkan, tapi bersyukur tetap menjadi sebuah kewajiban. Bahkan di saat seperti sekarang, bukti syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Ramadan ini tetap harus menjadi Ramadan yang terbaik. Ramadan kali ini tetap harus kemudian menjadi Ramadan yang istimewa bagi kita. Ibadahnya harus istimewa, jumlah mengkaji Al-Qurannya harus istimewa, kebaikan-kebaikan yang kita lakukan harus istimewa. Artinya apa? Insya Allah selalu ada kebaikan. Karena Allah itu tidak pernah menetapkan sesuatu kecuali selalu ada kebaikan. Cuman kadang-kadang otak kita aja nggak nyampe gitu. Maka yakinlah bahwa apa yang diciptakan oleh Allah itu selalu ada kebaikan. Termasuk ketetapan Allah dengan kondisi yang seperti sekarang. Mungkin Ramadan yang berbeda daripada yang biasanya, tapi ini adalah kebaikan yang insya Allah nanti akan kita tuai pada waktunya. Ya, jadi tetap harus bersyukur, dan bukti bersyukur adalah mengoptimalkan Ramadan kita. Kemudian yang berikutnya, yang keempat. Yang keempat adalah apa? Yang keempat tadi kita mengatakan bahwa pentingnya Ramadan itu adalah sebagai penguatan diri kita agar kita bisa melawan hawa nafsu kita, syahwat kita. Bahwa syahwat yang menyebabkan masalah di dunia kita sekarang itu ada dua, syahwat perut dan syahwat seksual. Maka kita diajarkan oleh Allah agar kemudian dalam kondisi sekarang kita kemudian mengontrol syahwat kita. Terutama kalau saya mungkin ya berpikir COVID-19 ini syahwat perut. Coba perhatikan dengan kita tuh ternyata simple sekali hidup itu. Cuman perlu bersama dengan keluarga, kan begitu. Keluarga, teman, makan tercukupi, walaupun makannya mungkin sehari cuma nasi dan telur mungkin karena mungkin sulit mencari segala macam. Kita nggak perlu hiburan kemana-mana, segala macam apa pesawat terbang di sana kemari berwisata setiap hari, setiap minggu segala macam, dan kita perlu Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita perlu ibadah. Ternyata hidup kita ini simple gitu. Ya kan? Ternyata hidup kita ini simple, tidak seruwet yang kemudian sekarang digambarkan oleh banyak orang. Ya. Nah, hawa nafsu, jadi ini momen bagi kita untuk menjaga diri kita dan menguatkan diri kita agar bisa mengontrol hawa nafsu. Yang terakhir, yang kelima, Ramadan ini adalah sebagai tempat kita untuk merecharge keimanan kita. Agar apa? Agar kita menjadi muslim yang lebih baik lagi,
agar kita kemudian menjadi orang yang lebih baik lagi, agar kita menjadi orang yang insya Allah dengan Ramadan istimewa kali ini di tengah-tengah wabah ini, maka pahala kita banyak, berat. Karena sebagaimana kata Imam Syafi'i bahwa kepayahan itu berbanding lurus dengan pahala. Semakin besar payahnya kita, maka semakin besar pahalanya. Memang tidak mudah dalam kondisi sekarang, belum lagi kita memikirkan masalah ekonomi mungkin, belum lagi kita memikirkan masalah keluarga kita yang mungkin jauh di sana. Tapi insya Allah semakin kita payah, maka semakin banyak pahala yang kemudian bisa kita raih. Itu yang kemudian singkat saja apa yang kita bahas pada hari ini. Jadi ini sebenarnya live test ya, karena nyoba tool yang baru ya, untuk nanti rencana saya untuk kemudian beberapa hal konsep sharing baru yang nanti saya akan kemudian sharingkan juga ke teman-teman. Nah, semoga ini kemudian menjadi kebaikan bagi kita, dan saya cukupkan insya Allah sampai di sini. Nanti kita ketemu lagi dalam live saya berikutnya. Semoga ini bermanfaat dan menjadi kebaikan bagi Anda semua, dan juga bagi saya khususnya, bahwa saya ini juga bukan orang yang paling baik. Saya menasihati diri saya sendiri, sekaligus juga berbagi apa yang kemudian bisa saya bagikan kepada teman-teman semua. Dan saya juga berterima kasih kepada seluruh sahabat yang berkenan menonton, dan juga ini ada Pak Arif Rahman, Pak Catur, Samarinda Balikpapan, Muara Badak, Kaltim semua. Ini ya. Kemudian ada Aminin ya, dari Lamongan. Terima kasih sudah menyaksikan. Semoga ini menjadi kebaikan bagi kita semua. Dan tetap semangat dalam bulan Ramadan, tetap kemudian berprasangka baik. Ya. Yang paling penting sebenarnya hanya satu dalam kondisi sekarang, apa itu? Keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan keimanan kita bisa bertahan, dengan keimanan kita bisa survive dari kondisi seperti apapun, dengan keimanan kita bisa bangkit dari kondisi yang terpuruk seperti apapun. Tapi kalau orang itu tidak punya iman, maka jangan harap dia bisa seperti itu. Iman ini harus kita pegang. Ya. Karena itu, insya Allah dengan keimanan, terus kita pupuk keimanan kita, maka momen-momen seperti ini akan mudah kita lalui, dan akan mudah kemudian kita dapatkan banyak kebaikan. Terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Silahkan nanti kalau misalnya mau request, mau tema apa segala macam, nanti kalau Anda bisa ngechat atau nanti bisa komen di bawah ini, nanti akan coba saya bikinkan materinya, dan saya juga nanti akan melakukan beberapa model sharing, dan ya intinya tetap berbagi, tetap kemudian sharing, tetap memberikan apa yang kemudian bisa kita bagikan agar menjadi kebaikan. Ya. Baik, kalau ada salah saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.